Kita tahu bahwa yang kita sembah adalah Allah yang sungguh baik. Dari mulai Dia menetapkan kita, Dia menuntun kita, membawa kita untuk lebih mengasihi Dia. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Di minggu pertama tahun 2021, kita percaya bahwa Allah memberikan rancangan yang indah bagi kita, rancangan damai sejahtera yang penuh dengan sukacita. Oleh karena itu, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berserah, kita berharap hanya kepada Tuhan. Kita mau melangkah di tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita akan lalui bersama Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Dari semula Engkau telah tetapkan.
pagi hari ini kami datang membawa seluruh kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan di hadapan Engkau. Biar Engkau yang mengambil alih seluruh hidup kami, membawa kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu, membawa kami untuk memuliakan Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Karena itu yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Itu yang menjadi doa kami di hadapan Engkau, bahwasanya hidup kami hanya untuk Engkau. Hidup kami Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu berkuasalah atas hidup kami Bapa. Engkau yang bertata atas hidup kami. Kami akan memulai ibadah kami, biar Engkau yang berkuasa, Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam tahun 2021, kita lebih dari pemenang karena kita bersama dengan yang lebih dari pemenang dalam menjadi iman kita. Hallelujah.
damai sukacita. Lambaikan tanganmu. Tuhan baik. Tuhan baik. Ayo lambaikan tanganmu, jangan takut-takut. Kalau malu nanti Tuhan ngangkat kita hanya ke cakrawala aja, bukan ke surga yang kekal yang ketiga. Tapi kita nanti kalau kita percaya dan iman, kita akan masuk ke surga, duduk di sebelah kanan Allah bersama-sama dengan Tuhan. Oke? Lambaikan tanganmu. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Amin. Puji Tuhan. Silakan kembali. Saya ingin menyaksikan cerita kemuliaan Tuhan dari Januari 2020 sampai tanggal 31 Desember 2020. Banyak cobaan di tangan yang harus saya hadapi dalam kehidupan saya keluarga. Yang pertama, habis kemalingan. Kedua, kami harus membangun setelah kemalingan itu. Tapi semua karena kemurahan Tuhan, itu seizin Tuhan. Kalau pencuri itu masuk, baru kami bisa bangun itu toko. Karena itu memang suatu kerinduan dari istri saya dan Angel, anak saya, ingin punya minimarket katanya. Ya udah, kita coba bikin minimarket, puji Tuhan. Dan sampai sekarang pun jalan. Ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ini berkat Tuhan buat kami sekeluarga. Ada amin. Amin. Ya, yang kedua itu tentang pribadi keluarga saya. Yang kedua, Tuhan gerakan hati saya untuk kembali lagi bertemu dengan rekan-rekan kita seiman. Karena saya vakum kurang lebih ada 7 bulan kayaknya ya. Ada 7 bulan setelah kami pulang dari Salatiga, ngajak Angel daftar ulang. Karena kami lockdown sendiri, kami juga takut. Saya keluar rumah pun takut, apa-apa takut. Bulan 10 awal Tuhan tutup pintu hati saya, saat teduh saya di ruang kerja saya. Tuhan ngomong, kamu siap mati buat Tuhan, kamu siap bekerja buat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya siap. Gak begitu lama, Yohanes juga kena tamprak juga sama Tuhan dengan teguran yang sama. Jadi kami berdua sama-sama ditegur sama Tuhan, dan kami sekarang dan selama-lamanya sampai Tuhan panggil kami akan tetap melayani Tuhan dan akan menggerakkan semua sistem semangat yang ada biar kembali bersekutu sama Tuhan. Di grup hampir tiap hari saya kasih firman Tuhan, saya dorong iman, saya tegur dari firman Tuhan, saya dorong dari iman. Tapi jawaban Tuhan beda ya. Biar Tuhan sendiri menggerakkan hati mereka, para penatua yang ada, biar bisa kembali bersekutu dengan kita semua, bisa menata kita dengan suasana ibadah, dengan suasana Covid ini. Biar semua ini untuk hanya kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan saya atau Bro Dennis, Grace, sama tim musik yang ada. Tapi ini semua untuk kemuliaan dan hormat buat nama yang sebut nama Tuhan, lambaikan tanganmu. Yang sebut nama Tuhan, lambaikan tanganmu. Kita ke gereja jangan lihat kanan kiri. Kita datang ke tempat rumah Tuhan, jangan lihat siapa yang lebih pujian, siapa yang menyampaikan firman Tuhan. Jangan coba-coba. Kita lawan Covid dengan iman, karena Tuhan janji kasih iman dan pengharapan ada di hati. Iman, pengharapan dan kasih ada di hati kita masing-masing. Oke? Ada amin? Ada amin, lambaikan tanganmu. Amin. Tuhan Yesus berkati. Yang ketiga, saya sama tim yang ada, Yohanes segala macam, Jumali, Katato, dan semua yang tergerak hatinya untuk kembali melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan mau di suasana Covid ini. Doakan kami, dukung kami dan doa. Nanti sebubar kebaktian kami akan rapat kecil untuk jalan kita, tata cara kita ibadah sesuai dengan kemuliaan Tuhan dan ingat Tuhan di tempat ini. Siap bantu kami dalam doa? Kalau siap bantu kami dalam doa, lambaikan tanganmu. Lambaikan tanganmu.
Oke, terima kasih dukungan doanya. Sekian kesaksian dari saya dan juga buat Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih sama Tuhan, untuk saya kasih semangat dorongan untuk kembali beribadah. Jangan takut COVID. Dulu saya takut COVID, saya tak munafik. Saya takut mati. Semua saya takut. Saya keluar rumah pun takut. Kemana-mana saya takut. Gitu loh. Ya. Saya ke mall pun karena terpaksa, karena ada sesuatu yang beli untuk kebutuhan ini mati. Itu aja terpaksa, saya harus keluar. Tapi kita coba lawan itu semua, lawan ketakutan. Tuhan beserta kita, amin. Tuhan beserta kita, amin. Amin, puji Tuhan. Ya, terima kasih. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian dari Bapak Herman, kiranya memberkati kita semua. Masih ada lagi yang menyaksikan kebaikan Tuhan di tahun 2020. Saya persilahkan. Jangan malu-malu menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita angkat pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Yang mau bersaksi silakan maju. Biar cepat.
Ya semua senang. Tuhan itu ternyata luar biasa. Mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan saya. Demikian juga untuk mantu kami. Tuhan juga sudah nyatakan mujizat. Sungguh luar biasa. Coba ibu-ibu saudara semua, kalau tumor otak itu menyangkutnya kepada kehidupan nyawa ya, tapi Tuhan itu luar biasa. Sehingga mantu kami sekarang sudah dalam keadaan normal. Semua itu karena doa semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah membantu doa kepada kami semua. Sungguh luar biasa, sangat-sangat bersyukur. Dan pagi ini Tuhan, saya hanya sekian menyaksikan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mendoakan saya, kiranya Tuhan memberkati. Baik juga untuk Denis yang sudah jeripaya mengantar saya ke Solo, ke Kadina, bolak-balik 2 kali ke Solo, ke Kadina 4 hari berlarut-larut berturut-turut. Jadi puji Tuhan, saya sangat-sangat berterima kasih. Tidak bisa membalas apa-apa, jalan Tuhan sendiri yang membalas kebaikan Bapak, kesukaan Bapak, hamba ini. Pujilah nama Tuhan setiap saya. Puji Tuhan, luar biasa kasih dan kebaikan Tuhan yang dirasakan Ibu Sri Nanto. Kiranya Tuhan terus pakai Ibu untuk melayani dimanapun berada. Kita mempersiapkan diri kita, nanti yang mau ingin bersaksi lagi nanti di akhir, setelah firman Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau dengan segenap hati. Biarlah ini menjadi kerinduan kita di tahun 2021, terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita.
Ya, kita kembali ke rumah Tuhan di awal tahun ini. Kali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Kiranya di tahun baru ini Bapak Ibu ada suatu semangat yang baru, ada suatu pengharapan yang baru, ada suatu sukacita yang baru, Bapak Ibu. Sebab kita tahu bagaimana hari-hari ini, hari di mana terjadi ketidakpastian, terjadi beberapa goncangan-goncangan ya Bapak Ibu. Bagaimana kita melihat bagaimana awal tahun ini ya COVID masih makin bertambah jumlah korban, dan juga adanya varian baru yang mengancam di beberapa negara. Ya, sehingga beberapa negara mengadakan proteksi ya, atau blokade. Hingga apabila turis masuk ke negara tersebut ditolak ya, walaupun sudah melengkapi dengan rapid atau swab. Ya, oleh sebab itu sekali lagi pagi hari ini kita akan dibekali firman Tuhan dalam kita menghadapi tahun 2021 ini ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kita langkah tahun 2021 ini, yaitu ngambil tema siap dalam menghadapi tahun 2021 bersama Tuhan. Ya, sekali lagi kita harus siap ya, meskipun apa yang terjadi di luar sana, kita harus tetap siap sedia. Sebab itu pagi hari ini belum kita memasuki ayat firman yang akan kita baca ya. Setiap tahun pasti seseorang pasti memiliki suatu komitmen ya, komitmen atau keputusan di awal tahun ya. Misalkan tahun 2021 keputusan atau kita sebut resolusi kita untuk tetap setia Tuhan, lebih giat lagi ya. Misalkan kita giat ke rumah Tuhan, kuduskan hari Sabat, kita akan lebih giat lagi dalam membaca firman Tuhan, lebih giat lagi dalam berdoa. Ini adalah suatu komitmen yang positif ya. Sebab kita harus mempunyai tujuan atau goal dalam hidup ini. Seringkali mungkin kita sampai akhir tahun kita tidak akan merealisasikan, tetapi yang penting kita sudah berusaha Bapak Ibu ya. Jadi ada suatu resolusi rohani atau mungkin resolusi secara jasmani ya, yang akan kita komitmen dalam kehidupan kita. Ya, pagi hari ini Bapak Ibu kita akan baca di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai yang 18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita untuk kita tidak tawar hati ya. Ayat ini berlatar belakang bagaimana Rasul Paulus ya memberikan encourage atau memotivasi dan jemaat Tuhan di Korintus untuk tidak tawar hati ya, untuk lebih kuat ya. Di dalam hatinya ada suatu kekhawatiran tentunya jemaat Tuhan di Korintus ya, kehilangan harapan, kehilangan semangat, sehingga Paulus mengingatkan
pada sidang jemaat Tuhan di Korintus untuk tidak tawar hati, Bapak Ibu. Ya, kita tahu bagaimana kesaksian dari Rasul Paulus di dalam hidupnya. Dia pernah dilempar batu, dia pernah dipenjara, dia pernah mengalami kapal karam, ya, dia pernah mengalami kekurangan atau mengalami suatu hal yang tidak mengenakan dalam perjalanan pelayanannya, dan dia membuktikan bagaimana dia tetap tidak tawar hati, ya Bapak Ibu. Jadi tawar hati ini sekali lagi yaitu kehilangan semangat, kehilangan sukacita, kehilangan pengharapan. Ini dari maksud dari tawar hati. Dan kita melihat di sini bagaimana Paulus mengingatkan pada sidang jemaat Korintus untuk mengutamakan manusia batinia ini. Ya, kalau kita melihat di ayat ini bagaimana secara lahiriah seseorang pasti akan merosot, ya. Faktor usia. Ya, 30 tahun masih kuat, 20 tahun masih kuat, tapi 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan 70 pasti ada kemerosotan yang drastis, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kita melihat di sini bagaimana Paulus mengajarkan untuk manusia batinia kami dibaharui dari sehari demi sehari ke sehari. Jadi sekali lagi kita melihat sini bagaimana penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Ya, jika Paulus tidak tawar hati, dia tetap bertahan dalam menderita, dia tetap bertahan dalam ketidaknyamanan dia, atau mungkin dia mengalami penderitaan yang sangat berat, ya, tetapi dia mengatakan penderitaan yang ringan karena ini hanya sementara. Dia lebih fokus ke depan, Bapak Ibu, menuju kekekalan. Jadi sekali lagi kita melihat di sini bagaimana untuk kita mengutamakan manusia batinia. Kami dibaharui dari sehari ke sehari, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kita harus mempunyai suatu semangat, optimisme yang tinggi, ya. Mungkin dengan situasi sekarang pasti kita apatis dalam menghadapi keadaan zaman yang carut-marut seperti saat ini. Jadi kita harus mempunyai tetap iman yang kuat, tetap semangat yang kuat dengan kondisi yang kita hadapi. Kita percaya pasti Tuhan akan menyertai kita, karena tanpa Tuhan kita tidak ada artinya. Ya, sekali lagi kita melihat bagaimana di Amsal, bagaimana jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya, seringkali di dalam masa pandemi ini banyak anak-anak Tuhan tawar hati, ya. Mereka tidak berani beribadah. Mereka mungkin yang biasanya bersemangat, aktif pelayanan, tetapi karena situasi saat ini mereka mengalami tawar hati, Bapak Ibu. Ya, kita melihat sini bagaimana pada masa kesesakan. Saat ini kita mengalami kesesakan baru, Bapak Ibu. Jadi tidak mengenakan, ya, sehingga membuat kecil kekuatan kita. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan, membuktikan bahwa Bapak Ibu tidak tawar hati, sehingga dalam masa kesesakan seperti saat ini kita memiliki kekuatan yang sangat besar, Bapak Ibu. Oleh sebab itu pagi hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita imani dalam kehidupan kita sebagai Tuhan yang Immanuel, yang akan tetap menyertai kita. Ya, bagaimana di Alkitab juga mengisahkan 12 mengintai, Bapak Ibu, ya, ketika zaman Yosua dan Kaleb, mereka mengintai bersama 10 suku Israel lainnya. Mereka mengintai tanah Kanaan, ya, bangsa Amalek, ya, membuat mereka gentar 10 orang tersebut yang diutus sebagai spion, ya. Tetapi 2 orang yang berbeda memiliki hati yang tidak tawar hati, Yosua dan Kaleb. Jadi mereka percaya bahwa mereka akan mampu menghadapi tantangan tersebut, ya.
Dan kita belajar juga dari teladan bagaimana di firman Tuhan di Alkitab mengisahkan bagaimana Daud ya ketika menghadapi Goliat, dia tidak tawar hati ya, meskipun dengan keterbatasan perlengkapan senjata yang dimiliki, dia tidak tawar hati, dia tetap maju terus berjuang ya, dia menghadapi karena dia percaya Tuhan akan menyertainya. Kali dalam pandemi ini kita mengalami tawar hati ya Bapak Ibu ya, mungkin setengah tawar hati ya, ada kebimbangan ya, ada semacam dilema ya, kamu beribadah ke gereja atau di rumah saja ya, online ya Bapak Ibu ya. Seringkali anak-anak Tuhan hanya menonton saja via HP, jadi tidak fokus ibadah ya, menonton ya sudah. Bahkan kalau tidak mengenakan ya worshipnya atau khotbahnya, ganti channel lain ya, atau tidak fokus ya melihat gangguan yang melewatinya. Ya inilah yang sama ini iblis membuat anak-anak Tuhan menyebarkan tawar hati ya. Jadi kita belajar pagi hari ini diingatkan Tuhan 2021 ini agar kita tidak memiliki hati yang tawar hati ketika kita dalam kesesakan. Pagi hari ini kita melihat bagaimana di ayat yang tadi, bagaimana kita harus memprioritaskan manusia batinia. Ya, jadi kita percaya bahwa apabila kita melibatkan Tuhan, maka batinia kita ya, jiwa dan roh akan dibaharui dari sehari ke sehari Bapak Ibu. Untuk kita mengalami pembaharuan dalam jiwa maupun roh cara batinnya ini, kita belajar dari Daud bagaimana Daud selalu berada di hadirat Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita membaca di Mazmur bagaimana Daud mengalami suatu kegiatan yang membangun hubungannya, kualitas hubungan yang lebih dekat lagi pada Tuhan. Dia bisa mengucap syukur atau mengadakan doa di pagi hari maupun malam hari ini. Ini meningkatkan hubungan dengan Tuhan, sehingga mengakibatkan manusia batinia yang ada di Daud mengalami pembaharuan ya. Seringkali kita tanpa menyadari iblis sering menyerang batinia anak-anak Tuhan ya. Kita tidak waspada, kita terlena ya, sehingga rusak manusia batinia kita. Dan pagi hari kita belajar bagaimana kita harus mempoles manusia batinia kita atau mengganti yang rusak ya. Salah satu yang harus kita lakukan yaitu kita tetap berada di hadirat Tuhan. Dan kita belajar bagaimana Raja Daud ya, ketika dia melalui Mazmur dia mengatakan, "Pujilah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku." Ya, jadi Daud menyadari dengan kelemahannya, keterbatasannya. Ya, sehingga bangsa Israel sangat mengagungkan Raja Daud. Ya, kita melihat setelah Raja Daud meninggal, raja-raja apabila hidup benar, di firman akan dikatakan ia seperti Daud leluhurnya, dan ia melakukan hal benar di mata Tuhan. Apabila Raja Israel itu tidak benar di hadapan Tuhan, maka akan dikatakan ia tidak benar di hadapan Tuhan dan berbeda seperti Daud leluhurnya. Jadi Daud sangat diagung-agungkan, jadi tokoh yang sangat dikenal di bangsa Israel. Jadi kita belajar bagaimana Daud dengan keterbatasan, dia pernah mengalami kejatuhan, tetapi dia berusaha bangkit Bapak Ibu ya. Kita tahu bagaimana dia melakukan hal kecil di hadapan Tuhan, tapi ketika dia ditegur oleh Natan, maka dia mengalami pertobatan ya, sehingga dia tetap di jalurnya Tuhan. Kita belajar juga Daud bagaimana Raja Daud ini berusaha
untuk memperbaiki kualitas hubungannya dengan Tuhan, ya, dengan batinnya yang diperbarui, ya, yang tadinya rusak, dia insaf, ya, bagaimana di Mazmur 51 dia mengakui, dia minta ampun sama Tuhan dan minta dia ada pembaharuan di jiwanya, ya, di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu akan membaharui batin kita. Ya, seringkali anak-anak Tuhan tidak menyadari bagaimana ketika kita menyembah Tuhan, ya, kita memuji, berdoa, ya, mungkin 5 menit, 10 menit pertama connect dengan Tuhan itu susah ya Bapak Ibu. Ya, banyak gangguan ya, kita menyembah Tuhan, fokus kita kemana-mana ngeblank ya. Tetapi kalau kita fokus, kita mengagungkan namanya, kita menyembah Dia, kita menyebut terus memuji, ya, seperti mesin diesel ya, panasnya telat ya. Ya, itulah ketika kita merasakan connect dengan Tuhan, maka sesuatu yang di jiwa ini ada kerusakan, atau suatu jiwa ini ada suatu kesalahan ya Bapak Ibu, kita akan diinsafkan Tuhan, kita akan dibaharui Tuhan, sehingga ketika kita di hadirat Tuhan, kita merasakan suatu kekuatan yang baru. Dan anak-anak Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan Tuhan untuk kita terus membaharui batin kita Bapak Ibu, ya. Dan kita jangan lupa, iblis pasti akan menggagalkan fokus kita. Seringkali kita berdoa, ya, 15 menit kita tidak connect, berarti ada something wrong ya, ada sesuatu yang salah. Mungkin kita masih menyimpan dendam, kita belum mengampuni orang lain, sehingga connect dengan Tuhan itu susah Bapak Ibu, ya. Yang anak-anak Tuhan, ya, hamba Tuhan, ada hamba Tuhan mengatakan, ya, banyak ya para teologi yang sudah mendapatkan doktor, ya, entah S2, S3, mereka lama baca Alkitab kuat, tetapi ketika di dalam hadirat Tuhan, ya, setengah jam itu mereka tidak bertahan lama ya, bahkan mereka merasakan kebosanan ya. Dan ini sesuatu yang sangat mengecewakan hati Tuhan. Kita percaya bahwa di hadirat Tuhan akan membuat kekuatan yang baru. Jiwa kita, batinia kita akan dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, sekali lagi, yang pertama kita berada di hadirat Tuhan. Yang kedua yaitu kita harus memegang firman Tuhan. Ya, belajar dari Daud juga dikatakan bagaimana dengan dia di dalam Mazmur 119, Daud memegang janji-janji Tuhan. Dia memegang firman Tuhan, sehingga ketika Daud bercermin ya, firman Tuhan itu seperti cermin Bapak Ibu, ya, apabila Bapak Ibu sebelum ke gereja bercermin ya, ada yang rambut kurang rapi, pakaian kurang rapi, pasti akan kelihatan Bapak Ibu. Ya, sama seperti kehidupan rohani kita, dengan kita bercermin pada firman Tuhan, maka kita akan melihat apa yang ada di dalam diri kita yang masih kurang. Ya, Tuhan akan baharui terus. Ya, kita sekali lagi melihat Raja Daud ketika dia mengalami kejatuhan, dia bercermin pada firman Tuhan, hingga ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia tidak marah ya. Ada orang yang ditegur ngambek ya. Ya, misalkan gembala menegur jemaat, kemudian karena tidak terima bisa pindah gereja, atau mungkin tidak mau ke gereja, ya. Jadi seringkali apabila respon kita salah, maka firman Tuhan yang selama ini kita pegang, kita memegang janji-janji Tuhan, pasti kita akan menghadapi suatu hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Sekali lagi, pada tahun ini 2021 kita tetap terus fokus untuk berada di hadirat Tuhan. Yang kedua, tetap berpegang pada janji Tuhan. Ya, ada 6 hal yang harus kita lakukan di tahun 2021 ini.
di tengah pandemi ini. Ya, saya ingin membagikan hal yang pertama, jangan bersifat yang keliru, Bapak Ibu. Ya, seringkali anak-anak Tuhan mengeluh, ya, komplain, ya, bersungut-sungut, ya, bahkan cenderung untuk mulai menyalahkan, ya, bisa menyalahkan diri sendiri maupun orang lain, ya. Inilah yang harus kita hindari di tahun 2021 ini, ya. Dengan segala keadaan yang carut marut di dunia ini, kita harus tetap ingat bahwa kita jangan bersikap yang keliru. Yang kedua, jangan melakukan hal yang berisiko, Bapak Ibu. Di tahun 2021 ini, agar kita hindari hal yang beresiko. Misalkan kita investasi yang mungkin tidak jelas, ya, kita karena terlena di presentasi seseorang, kita percaya saja, keluar uang, ada tidak jelas, bisa kalau orang bangga bilang absyok, ya, oh, ya. Nah, itulah. Atau jangan kita menambah piutang, ya, ya. Kita percaya seorang pinjam atau karena kita kasihan, ya, kalau cuma 10.000 atau 100.000 cetiong, ya, tidak masalah. Tapi kalau lebih dari itu, kita harus pikir lagi, Bapak Ibu, ya. Atau juga kita jangan memaksakan untuk utang, ya. Jadi misalkan penghasilan 2 juta, 3 juta, tapi utangnya 10, 100 juta, nah itu kita harus hindari ini, ya. Oleh sebab itu, lakukan hal yang tidak beresiko dan jangan memaksa. Selanjutnya yang ketiga, jangan menengok atau membandingkan ke belakang dengan kondisi sebelumnya, ya, Bapak Ibu. Ya, kalau sebelumnya mungkin apabila berusaha pendapatan stabil, ya, misalkan 5 juta bahkan lebih, tetapi kalau kondisi saat ini kita harus mengucap syukur, ya. Apapun yang kita terima, kita harus mengucap syukur, ya. Ya, jadi kita harus bersiap karena tahun 2021 ini mengalami ketidakpastian, ya. Tapi kita tetap siap bersama Tuhan menghadapinya. Ya, yang keempat, jangan menyalahkan keadaan, ya. Sekali lagi, ya, banyak orang menyalahkan pemerintah, menyalahkan ekonomi negara, menyalahkan orang lain, bahkan bisa menyalahkan hamba Tuhan, atau juga menyalahkan Tuhan, ya. Seringkali mungkin karena iman yang tidak kuat, maka seseorang bisa menyalahkan Tuhan, ya, sehingga meninggalkan imannya. Ini bisa saja di tahun 2021 ini anak-anak Tuhan melakukannya. Dan yang kelima, berserah pada Tuhan. Sekali lagi, kita cukup percaya saja, tetapi kita berserah. Jadi kita tahu perbedaan percaya dengan berserah. Ya, percaya kualitasnya lebih rendah, tetapi berserah lebih di atasnya. Kita percaya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya. Apapun yang terjadi kita siap. Ya, Bapak Ibu, seringkali kita mungkin menyerah. Ini berbeda lagi pengertiannya. Oleh sebab itu, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, dan Dia akan menolong kita. Dan yang terakhir, yaitu berjalan dengan iman, ya. Dengan iman yang kita miliki, kita semakin mengenal Tuhan, pasti tingkat kedewasaan iman kita lebih, bukan seperti anak-anak. Jadi di tahun 2021 ini kita belajar untuk berjalan dengan iman, ya. Ya, meskipun kita melewati lembah kekelaman, ya, ya, kita melewati padang gurun, ya, banyak tantangan, gangguan, hambatan, ya, lembah kekelaman, ya, tidak sangat mengenakan, ya. Di tengah kegelapan di dunia ini, di tengah dunia yang tidak jelas, kita belajar percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dia tidak akan membiarkan kita, Dia akan menolong kita, membawa sampai, ya. Jadi Tuhan tidak membawa kita dalam kenyamanan saja, tapi Dia akan mengantar kita sampai tujuan. Tujuan kita yaitu kekekalan di surga. Kita ingin semua yang hadir di sini sama-sama. Apabila ada pengangkatan, kita sama-sama terangkat. Apabila kita di surga nanti, kita percaya bahwa kita satu komplek, ya Bapak Ibu. Jangan jauh-jauh di surga nanti, ya. Oleh sebab itu persiapkan, ya. Apabila
masa kesukaran ini, ya, kalau Tuhan ini berkehendak akan datang, kita harus siap Bapak Ibu, ya. Tapi kita serahkan pada Tuhan saja. Suka-sukanya Tuhan, Dia adalah sutradara yang agung. Oleh sebab itu pagi hari ini inilah firman Tuhan yang menjadi bekal kita di tahun 2021. Kiranya sekali lagi kita jangan tawar hati dengan kondisi keadaan di dunia saat ini yang mengalami ketidakjelasan. Kita serahkan iman kita, pengharapan kita pada Tuhan. Jangan lemah Bapak Ibu. Jangan kita khawatir. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Persilakan pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan lagu Engkau Ada Bersamaku. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh kesabaran hati. Kita percaya Tuhan akan berada bersama kita. Di tahun 2021 ini tentunya tidak mudah bagi kita. Tantangan pasti akan kita hadapi. Tapi kita percaya Tuhan selalu bersama kita. Seluruh sedang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Sendiri
itu adalah mujizat. Jadi setiap hari adalah mujizat bagi saya. Selama saya di Solo 4 bulan, anak-anak saya tidak pernah berhenti berdoa buat saya. Papanya yang rajin kirim voice note doa-doa mereka buat saya. Dan mereka akan persembahkan lagu. Karena Tuhan Yesus sudah baik bagi kami semuanya. Lagu apa? Pulanglah ke rumahnya masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa di dalam sorga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus membimbing kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.